audio test. Buat yang hadir tolong dong diberitahu kalau audionya udah oke ya. Di type di sini ya. Help me. Oh ini ya belum jalan. Audio test, tolong dong di type di mention di komen kalau misalkan audioku keluar gitu. Nah, audio test, halo, selamat malam. Hi everyone, good evening. Halo. Halo, good evening. Anybody here? Udah denger aja deh. Kalau yang ada yang hadir di sini, di komen dong ya. Kalau udah dengar suaraku. Ntar nanti aku ngomong-ngomong tapi suaranya nggak kedengaran. Audio test, tolong dong. Hi everyone, good evening. Anybody here? Ada yang dengarkah audioku? Halo. Ada yang dengar audioku kah? Selamat malam, dengar atau tidak? Ada yang dengar? Aku mau oke ya, selamat malam buat kalian yang ada atau tidak ada. Ya udah. Semoga nggak ada trouble ya. Semoga bisa didengar. Judul hari ini, malam ini, kenapa kita tiba-tiba terkenang ya? Sebenarnya ini bagian dari apa ya? Bagian dari seperti buku atau cerita yang pernah aku tulis dulu berdasarkan pengalaman dari ada rekan seperti itu. Jadi aku mau angkat lagi, kebetulan temanya sepertinya menarik dan terbersit seperti itu. Selamat malam buat kalian, and good evening. Akhirnya malam datang lagi, kayaknya capek banget ya sehari capeknya. Oke. Bagian tubuh dan ingatan ya. Kadang tanpa sadar kita duduk diam, lalu sesuatu muncul di dalam pikiran kita ya. Bukan karena kita mau mengingat, tapi karena tubuh kita yang mengingat. Kenceng banget ya musiknya ya. Enggak ya. Tubuh kita punya cara sendiri untuk menyimpan cerita ya teman-teman. Bukan di kepala, tapi di nafas, di gerak, di rasa yang pernah kita alami seperti itu. Misalnya apa? Misalnya ketika kita mencium aroma, misalnya aroma kopi begitu, dan tiba-tiba kamu ingat seseorang yang dulu sudah bikin kopi buat kamu pagi-pagi. Nah, atau kamu lewat di jalan nggak baik ya, koneksinya jelek ya.
internet connectionnya low. Ya teman-teman, low connection. Aku perbaikin lagi ya, semoga nggak ada trouble. Misalnya kamu mencium aroma kopi ya, dan tiba-tiba kamu ingat seseorang yang dulu pernah sediain kopi buat kamu pagi-pagi, atau ketika kamu pernah minum kopi dengan seseorang pagi-pagi. Nah seperti itu. Atau kamu ada di suatu tempat ketika minum kopi, atau kamu lewat di jalan yang dulu sering kamu lewati dengan seseorang dan dada terasa hangat, atau malah nyesek sedikit ya. Itu bukan hal yang aneh ya teman-teman. Juga bukan pertanda kamu belum move on. Internet ini, aku sangat mencintai internetku. Internetnya low, up and down ya, maaf ya. Dan tugas kita ketika sesuatu datang ke pikiran kita, nggak melawan dan juga nggak tenggelam di dalamnya, tapi membiarkannya aja dulu. Karena yang datang dari hati akan pergi dengan tenang kalau kita nggak menahannya. Nah seperti itu. Gak usah terlalu dalam banget, ya datang aja ya sudah, gitu. Karena saat yang dikenang justru melukai. Tapi bagaimana kalau yang datang bukan kenangan manis? Bagaimana kalau yang muncul justru sesuatu yang menyakitkan, yang dulu membuat kita jatuh, atau ditinggalkan, atau ditipu oleh harapan palsu? Bagaimana kalau itu yang datang ke pikiran kita? Say hi to me ya. Say hi to me here. Hi anybody ya. Wajarkah kalau kita masih mengingat ya? Wajarkah kalau hati ini kadang masih nyeri padahal kita udah bilang aku sudah memaafkan? Sangat wajar ya teman-teman. Karena apa? Karena ingatan gak bisa dihapus seperti tulisan di papan tulis, seperti itu. Dia hanya bisa dilihat dengan cara yang berbeda. Jadi cara pandang kita yang berbeda mengingat kenangan itu gitu. Kalau dulu mungkin kamu melihatnya dari rasa sakit, tapi sekarang kamu bisa melihatnya dari rasa paham, seperti itu ya. Kenapa? Karena kadang kenangan datang untuk mengingatkan, bukan untuk mengulang. Dia muncul supaya kamu tahu kamu enggak lagi di tempat yang sama gitu teman-teman. Jadi kamu udah melewati hari-hari itu dan kini kamu bisa menatapnya dari jarak yang aman. Seperti itulah kenangan. Ada kenangan yang sakit. Seperti apapun kenangan itu, kalau datang nggak diundang ya sudah ya, udah lewat. Nah begitu aja. Jangan terlalu dipikirkan banget ya. Gak ngerti. Ada kenangan yang sakit yang menimbulkan luka di dalam dirimu. Jadi sekalipun kenangan itu sudah lama teman-teman, tapi masih meninggalkan bekas di dalam dirimu. Sekalipun kenangan itu sudah sangat lama dan sangat menyakitkan, ingatlah kenangan-kenangan itu nggak bisa dihapus. Intinya bagaimana kita berdamai dengan diri kita dan berdamai dengan kenangan itu. Seperti itu ya. Tentang kenangan yang datang dan godaan untuk mengingatnya, menggalinya lagi. Seperti apa ya itu ya? Tapi ada hal penting yang harus kita sadari teman-teman. Ketika kenangan atau ingatan masa lalu datang ke pikiran, jangan selalu kita ikuti terlalu dalam. Ya, misalnya ada kenangan yang datang tiba-tiba gitu ya. Ketika kita mencium sesuatu, ketika kita makan sesuatu, ketika kita lewat di sesuatu, kita mengunjungi sesuatu, datang tiba-tiba. Jangan selalu kita ikuti terlalu dalam. Ya, karena kalau kita sengaja menggali, gini nih ceritanya, kita ingat sesuatu,
kita gali lagi gitu nah. Karena kita itu namanya sengaja menggali, sengaja mengingat kembali dan menyelam terlalu jauh ke masa lalu. Ingat ya, masa lalu. Jadi kamu bukan lagi sedang menerima kenangan, teman-teman, tapi sedang menarik dirimu kembali ke masa lalu. Seperti itu. Padahal sebenarnya masa lalu itu ya sudah, masa lalu itu nggak akan kembali. Enggak. Tidak akan kembali masa lalu itu, detailnya mulai dari A sampai Z itu nggak akan, itu nonsens ya. Masa lalu udah ada tempatnya, present sekarang ini ada tempatnya. Yang kita tuju ngelihat hari besok, bukan hari kemarin, seperti itu. Jadi jangan kita terlalu menarik diri kita terlalu dalam sama kenangan-kenangan itu gitu nah. Kita membaca sesuatu, mungkin kita lagi nemuin kertas gitu ya, ada tulisan seperti apa gitu nah, dan kita teringat sama kata-kata itu dan kita gali semua. Nah gitu. Jadi menggali kenangan yang datang tiba-tiba itu ibarat membuka pintu rumah lama yang udah kosong ya. Begitu. Jadi kamu masuk lagi ke dalam rumah itu, berjalan di lorongnya, menyentuh dinding-dindingnya dan menghirup debunya. Batuk kan. Dan tiba-tiba kamu ngerasa sesak, men. Bukan karena tempatnya, walaupun banyak debu, tapi karena kamu lupa rumah itu, tempat itu bukan tempatmu tinggal lagi. Kamu udah gak di situ lagi, teman-teman. Hai, ini weekend ya. Sepertinya ini hari Sabtu ya. Happy weekend buat teman-teman sebelumnya ya. Bagi yang sedang jalan, nikmati perjalanannya. Nikmati apa yang kamu punya saat ini. Nikmati apa yang kamu rasakan saat ini. Karena hari ini gak akan terulang, teman-teman. Kita gak akan pernah tahu apa yang terjadi dengan kita besok. Gak ada satu orang pun yang tahu apa yang terjadi dengan kita besok. Banyak harapan-harapan di dalam hati, tapi kita gak pernah tahu tentang waktu. Jadi seandainya kita ada kesempatan, pergunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya. Ya. Jangan selalu berpikir untuk hidup di masa lalu. Itu merusak. Dan ingatlah, kita nggak akan bisa masuk ke masa lalu seperti itu ya. Apa bedanya antara mengingat dan terjebak dalam kenangan, teman-teman? Mengingat berarti kita sadar. Kita sadar untuk mengingat itu. Kita lihat, kita paham. Tapi terjebak berarti kamu larut gitu nah. Karena kamu tahu. Nah, itu dia mengingat. Mengingat itu adalah, itu memang benar-benar kamu mencoba mencarinya itu, mendrag masuk ke dalam dirimu, ke dalam memorimu, semua itu kamu yang menginvite. Kamu yang mengundang pemikiran itu. Masa lalu itu kamu undang ke dalam pikiranmu. Nah, seperti itu. Jadi kamu sadar mengingatnya, kamu paham. Tapi terjebak berarti kamu larut di situ gitu nah. Kamu hidup lagi di sana. Iya. Ada gitu kah orang-orang yang masih hidup di masa lalunya? Sekalipun dia sudah berjalan sangat jauh ya. Travel so far. Katanya dulu mau ninggalin gitu, tapi dia menginvite kembali, masuk kembali ke dalam kenangan itu. Dan ketika itu terjadi, teman-teman, kamu jadi sulit bangkit. Karena apa? Kenangan itu seperti mengikat kakimu, gitu nah. Dia mengikat kakimu erat-erat dan terkadang ada waktu tertentu kenangan itu melepaskan kita karena kekuatan dari diri kita untuk melepaskan. Tapi terkadang kita sendiri yang membiarkan kenangan itu mengikat kita. Nah, itu sebenarnya pemikirannya seperti apa ya? Kita udah tahu kenangan itu sakit. Sepertinya kenangan ya udah deh kenangan gitu nah. Tapi kita menerima itu mengikat diri kita.
Jadi kita sulit bangkit, teman-teman. Karena apa? Karena kamu memberi ruang padahal yang sudah lewat untuk mempengaruhi hidupmu yang sekarang itu udah berlalu. Nah, yang udah berlalu biarlah berlalu, seperti itu harusnya. Tapi ada sistemnya yang teringat, mengingat, ya seperti itu ya. Jadi kita terjebak sendiri dalam pikiran kita yang membuat kita nggak bisa bangkit, seperti itu. Nggak bisa bangkit ninggalin kenangan itu, teman-teman. Cerita kecil reflektifnya seperti apa ya? Aku pernah dengar cerita apa ya? Cerita tentang seseorang ya. Seseorang yang setiap kali hujan turun, dia pergi ke jendela. Berdiri di jendela, dia singkapkan gordennya disingkap dia. Nah, dia selalu mengingat banyak hal dengan hujan itu gitu ya. Ia menatap jendela lama ya di rumahnya gitu. Nah, lama dia, atau dia menatap keluar melihat hujan itu melalui jendela, seperti itu ya. Mengingat banyak kejadian, mengingat seseorang yang pergi tanpa pamit. Ada orang yang pergi meninggalkan dia tanpa pamit. Jadi dia selalu melihat, mungkin pada waktu itu seseorang yang meninggalkan dia tanpa pamit ini pada waktu hujan. Jadi ketika hujan datang, dia selalu pergi ke jendela dan melihat keluar. Jadi dia mengingat semua kenangan-kenangan di masa itu gitu, kawan-kawan. Dia mengingat orang itu, bagaimana orang itu pergi meninggalkan dia slowly, pelan-pelan dari rumah, semuanya itu dia ingat, fresh di dalam otaknya. Dan dia nggak membiarkan itu pergi dari pikirannya. Motivasinya apa? Apa sih motivasinya ketika kita mengingat itu? Dendam jadinya ya. Apakah kita membiarkan itu berlarut-larut di dalam diri kita? Alhasil apa ketika kita mengingat semua kenangan masa lalu dan kita masih menangis? Ada seseorang yang pergi ninggalin kita tanpa pamit. Berarti dia gak menghargai kita sama sekali. Bener ya? Awalnya cuma nostalgia, teman-teman. Ya, nostalgia ya. Tapi lama-lama setiap hujan jadi sedih gitu. Sedih gak ada sebab. Jadi pergi ke jendela, buka lagi gordennya, jadi mengenang kejadian itu seperti itu. Sampai suatu hari dia sadar, yang membuat dia sedih itu bukan karena hujannya, kawan-kawan, tapi dirinya sendiri yang setiap kali hujan pergi ke tempat itu. Dan setiap kali hujan datang, dia mengundang masa lalu itu datang ke dirinya, teman-teman. Bayangin, kita ini manusia bisa benar-benar menghadirkan masa lalu itu ke depan kita loh, kawan-kawan. Masa lalu yang nggak tahu ya, senang atau sedih. Pada umumnya nggak tahu ya, teman-teman, mungkin kenangan yang sangat menyedihkan, yang sangat menyakitkan itu paling gampang banget kita ingat ya. Serius. Kalau kenangan senang-senang sih nggak ngerti ya. Jarang. Aku nggak ada juga kenangan senang-senang. Aduh, kasihan deh aku. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk kenangan-kenangan yang sedih, teman-teman, cepet banget kita ngingatnya, tahukah? Iya, seperti itu. Aduh, kakiku mau lurus, tunggu ya, teman-teman. Hahaha. Oke. Ya. Jadi dan ketika hari ia berhenti menatap jendela, ini aku ceritakan yang tadi ya. Ketika dia memutuskan untuk berhenti menatap jendela dengan luka, hari itu juga hujan berhenti bercerita. Jadi begini, setiap kali dia ngelihat hujan itu dan hujan itu berhenti, berarti dia merasa kehilangan. Dia mau hujannya itu terus begitu. Itu kenangan itu mengerikan, teman-teman. Kenangan itu, memori itu bisa sangat mempengaruhi pikiran kita luar biasa. Itu bisa menghancurkan kehidupan kita sekarang, bahkan masa depan, bahkan kita nggak bisa maju, teman-teman.
Selamat datang buat teman-teman. Tolong dong di komen di sini. Hello everyone. Komen dong. Hahaha. I'm Jelita. Oh yes, thank you. Jadi hati-hati dengan kenangan itu ya. Hujan yang tadinya hanya hujan, sesuatu yang netral, sesuatu yang indah. Kenapa indah? Karena kalau hujan kita enak gitu bawaannya, bisa bobo, kita bisa minum kopi, kita bisa ngelari-lari kalau masih kuat ya, mandi hujan, nggak pening kepala, banyak hal. Hujan yang netral, hujan itu indah gitu nah. Seneng banget ngelihat hujan gitu, ada rasa nyaman, nyenyak gitu lah. Jadi teman-teman, seperti itulah kenangan. Kalau kamu berhenti mengundang kenangan itu dengan perasaan, dia nggak akan melukaimu, teman-teman. Tapi yang kamu punya apa? Pelajaran. Tapi kalau kamu mengundang semua pemikiran itu, kenangan-kenangan itu, apalagi kenangan pahit, itu pasti melukaimu luar biasa, sehingga menanamkan dendam dalam hatimu. Kamu akan hidup terus di dalam kenangan itu. Kalau kenangan itu kenangan bahagia, itu juga bahaya. Kenangan biarlah jadi kenangan. Kalau kenangan itu kenangan bahagia dengan seseorang dan kamu mau masuk lagi ke kehidupan itu menghancurkan masa depanmu dan menghancurkan hidupmu juga. Ingatlah, seseorang tidak akan menjadi orang yang sama di waktu yang sama, teman-teman. Mana tepuk tangan kita? Simpelnya begini, I'm not I was. Aku bukanlah orang yang sama di tahun yang lalu. Aku bukanlah orang yang dengan pemikiran yang sama di bulan yang lalu. Ketika mungkin aku bertemu denganmu sebulan yang lalu atau setahun yang lalu dengan mungkin dengan hal yang baik, tapi seiring berjalannya waktu aku banyak belajar dan aku berubah caraku menghadapimu. Seperti itu. Dan ketika kamu merasa kenangan itu adalah kenangan manis yang kamu ingat, dan kamu berusaha dan kepengen kembali ke kenangan itu, dan kamu berharap kenangan itu, orang yang ada di dalam kenanganmu itu berharap sama seperti waktu itu, I'm not sure. Enggak, kawan. Tapi kalau kamu mau coba, kamu punya kenangan manis kembali lagi ke orang yang sama, silakan. Kamu bisa rasa, kamu bisa tahu. Maka itu sebabnya kenangan itu jahat, memori itu jahat. Ya, bisa sangat mempengaruhi kehidupan kita. Terus bagaimana tentang berdamai dan melepaskannya? Jadi teman-teman, kalau misalnya malam ini kamu teringat sesuatu, tiba-tiba datang gitu ke pikiran kita gitu sesuatu ya. Ingatlah, tidak semua yang datang itu harus kamu ikuti. Kadang cuma disapa pelan. Menyapanya bukan halo, bukan seperti itu, karena itu kenangan ya di dalam memori pikiran kita. Kita cuma bilang, oh ya kenangan lama, ya udah lewat. Oh aku udah tahu. Oh seperti itu aja kok waktu itu. Nah cuman seperti itu. Dan tetapkanlah di dalam hatimu bahwa kamu tidak akan kembali lagi ke masa itu, kawan-kawan. Karena itu akan menghancurkan apa yang kamu capai saat ini. Apa yang berusaha kamu raih saat ini itu hancur gara-gara kenangan kamu yang gak seberapa itu, teman-teman. Hei, seperti itu. Jadi berhati-hatilah dengan kenangan. Berhati-hatilah dengan pikiran. Karena membantu ingatan lama untuk tumbuh kembali, kamu menyiram ingatan lama itu, kamu memupuk ingatan lama itu sama saja seperti apa? Seperti menggali luka yang sudah menutup. Contoh, kita ada luka ya, di mana ya aku pun luka ada? Enggak ada. Kalau misalnya ini ada luka nih, ya kita tahu sakitnya luka itu. Tapi kita buka lagi luka itu perlahan-lahan. Tidak membukanya secara sengaja, teman-teman. Gimana sih rasanya membuka luka yang sudah dijahit? Ada luka yang sudah dijahit, tapi kita sengaja membukanya pelan-pelan. Seperti itu konsepnya kalau kita membantu ingatan lama itu masuk ke dalam diri kita. Kita mengundangnya,
kita menyuburkannya di dalam ingatan kita. Bahkan kita kasih pupuk ke dalam ingatan kita. Ya. Jadi bukannya malah nyembuhkan, tapi malah membuka kembali gitu ya. Sakit loh. Ya, bagi kamu yang punya masa lalu, baik itu masa lalu yang membahagiakan atau tidak, menginvite itu nggak penting-penting banget. Nggak ada yang kamu dapat dari invite atau mengundang kenangan itu di dalam hidupmu. Kamu boleh mengenang sebentar, teman-teman, tapi jangan menetap di kenangan itu. Jangan tinggal di kenangan yang udah lewat. Jangan ditinggal di situ gitu. Kamu boleh melihat ke belakang sebentar, teman, tapi jangan berjalan mundur ya. Kamu bisa ngelihat aja gitu. Oh ya, aku punya kenangan itu pada waktu itu, tapi jangan kamu berjalan mundur ke belakang, masuk lagi ke kenangan kemarin, dengan harapan kamu bisa mendapatkan kembali hidup kamu yang lama itu, teman-teman. Hello, waktu berjalan ya. Semuanya bisa berubah bersama waktu. Percayalah, nggak ada yang tetap flat kayak gitu. Cuman bunga tabungan aja nggak flat, bunga pinjaman aja nggak flat. Nggak ada yang flat. Yang sudah kita janjikan untuk selalu sama seperti itu dengan komitmen aja nggak flat. Pikiran bisa berubah, semuanya bisa berubah, teman-teman. Apalagi kalau udah masa lalu, mengharapkan orang masa lalu timbul lagi, balik lagi ke dalam hidup kita. Berarti apa? Kamu orang yang belum move on. Kamu gak bisa move on. Orang-orang yang gak bisa move on itu tandanya apa ya? Orang yang gak ngerti. Itu kamu cuma sedang belajar untuk hidup dari masa lalu. Itu seperti itu. Masa lalu biarlah masa lalu. Dia gak akan kembali, teman-teman. Ini refleksi ya. Nggak mengacu kepada satu apapun. Ini refleksiku seperti biasa, karena aku punya refleksi setiap hari berbeda-beda. Kalau kalian suka, kalian boleh komen. Kalian bisa hadir di refleksiku setiap hari dari jam 9 ke jam 10. Nggak lama, nggak cepat juga, tergantung situasi dan kondisi. Jadi hati-hati dengan masa lalu. Hati-hati untuk itu semua ya. Masa lalu itu menyakitkan, itu nggak bakalan lepas dari pikiran kita kalau kita selalu menggalinya. Apakah ada orang berpikir begini ya, masa lalu is my queen, seperti itu. Kamu berharap seperti itu, tapi sebenarnya kamu masuk ke dalam jebakan gitu, jebakan Batman. Jadi kalau suatu hari nanti teman-teman kamu berjalan, mendengar lagu atau mencium aroma yang membuatmu diam sejenak, ingatlah, itu bukan masa lalu yang kembali, tapi apa? Kita yang belajar berdamai. Semaksimal mungkin kalau misalkan kita semaksimal mungkin kalau kita nggak mau menginvite atau tiba-tiba datang, ya sudah, udah gitu. Nah, bagaimana cara kita memanage masa lalu yang tiba-tiba datang ke dalam pikiran kita? Nah, kalau sudah lewat. Jangan lagi kamu undang orang yang dari masa lalu, kamu hidupkan kembali ke masa ini. Misalkan kamu bertengkar gini, kamu mengingat orang ini yang kamu bilang lagi, oh kamu ini begini, ini sama, ini kayak nggak ada orang yang sama, kawan. Ketika kamu mengejar seperti itu, berarti kamu belum move on. Terlalu dalam hatimu seperti itu. Jadi kamu nggak bisa move on. Ketika kamu membanding-bandingkan masa lalumu sama masa sekarang, berarti kamu masih hidup di masa lalu, teman-teman. Karena apa? Itu masih selalu kamu bawa-bawa ke saat ini. Kamu selalu membanding-bandingkan, mungkin dulu ini, si ini gini kan sama aja nih. Itu nggak baik ya, teman-teman. Hargailah dirimu. Hargai siapa kamu bicara, dengan siapa kamu ada. Nggak etis banget seperti itu. Ketika kamu mengatakan hal seperti itu, berarti kamu tidak menghargai orang itu, begitu. Atau ada begini ya, ketika ada sesuatu terjadi, kamu ini sama aja lu dengan ini ya.
apalagi cewek ya, sama aja semua buaya. Nggak tahu ya, cuman pemikirannya berbeda-beda. Intinya bagaimana kita memanage, bagaimana kita mengatur, bagaimana kita mengatasi segala kenangan-kenangan, memori itu ke dalam pikiran kita. Seperti itu. Bagaimana sih cara kita mengatasinya? Seperti itu teman-teman. Jadi kalau diikut-ikutin semuanya ya gimana ya? Nggak ada benernya. Gitu. Pikiran tuh nggak bisa lepas dari dalam diri kita, maksudnya memori itu. Jadi kalau suatu hari nanti kamu berjalan mendengar lagu atau mencium aroma atau apa aja yang kamu lihat yang bisa membuat kamu diam, ingat itu bukan masa lalu yang kembali, tapi dirimu yang sedang belajar berdamai. Kita berdamai dengan masa lalu itu, begitu. Nggak penting-penting banget lah. Yang lewat udah lewat lah. Jangan kita membiarkan diri kita terikat dengan masa lalu itu. Itu sih setauku. Semua orang punya masa lalu. Aku juga punya masa lalu. Tapi bagaimana cara kita memanage? Bodo amat dengan masa lalu. Orang bilang masa lalunya bahagia banget ya. Hei, kalau itu bahagia itu masih bertahan sampai sekarang kawan. Hei. Salah. Kalau misalkan masa lalu itu memang betul-betul membahagiakan, kamu pasti mempertahankan kebahagiaan itu sampai sekarang. Kamu gak akan lepas dari kebahagiaan itu. Kalau memang kamu gentle, pasti kamu gak akan melepaskan apa yang membuat kamu bahagia. Itu saja kuncinya. Jadi jangan bilang aku dulu bahagia. Benar. Jangan mau ya hidup ya di masa lalu ya. Oke teman-teman yang baik hati, terima kasih karena kalian sudah berkumpul di sini. Sudah bareng dengan aku di sini, udah nemenin aku di ruang kecilku ini, udah dengar ceritaku. Besok ketemu lagi dengan aku ya. Jadi jangan mengikuti kenangan-kenangan lama. Aku berterima kasih kalau ngasih kita bisa memanage kenangan itu. Oke, terima kasih sudah hadir malam ini. Thank you for the memory. Kita cuman bilang itu aja, because setiap memori itu, baik itu sakit, baik itu bahagia, baik apapun itu, tidak akan kembali lagi teman-teman. Bersikap bijaklah dan dewasalah. Jangan sampai masa lalumu itu menghancurkanmu. Oke, kayak ada kebanyakan deh bahasaku ya. Aku udah di sini 30 menit sepertinya. Iya kayaknya ya. Jadi terima kasih sudah hadir malam ini. Semoga setiap kenangan yang datang mengajarkan kita untuk lebih lembut pada diri sendiri. See you in the next live. And until then, bernapaslah. Jangan lupa bernapas. Bersyukurlah untuk apa yang kamu dapat hari ini. Bersyukurlah untuk apa yang kamu miliki hari ini. Oke teman-teman, kalau kamu tersenyum belum tentu hatimu tersenyum. Setidaknya mulutmu bisa tersenyum. Bibirmu maksudnya. Oke, thank you ya. Thank you ya. See you ya tomorrow ya. Sehat selalu, jaga diri Anda baik-baik. Terima kasih sudah hadir. Tolong di komen, kalau nggak mau komen juga nggak masalah. Silakan mendengar. Kalau ini berarti bagimu, I thank so much ya. See you. Bye bye.